Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Kimetsu no Yaiba Yukakuhen episode 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul episode 2 ini adalah Yukaku Senyu atau Infiltrating the Entertainment District, yang artinya menyusup ke distrik hiburan. Scene dibuka dengan lawakan fresh dan jujur membuat saya tertawa keras dari menit awal sampai menit pertengahan. Karena komedi yang dibawanya itu nggak putus-putus. Jika dibandingkan episode sebelumnya, lawakan pada episode 2 ini lebih bagus. Jadi di sini Tanjiro sama sekali tak tahu apa itu distrik hiburan. Ya wajarlah, dia kan anak gunung ya. Sama dengan Inosuke. Dan seperti biasa Zenitsu lah yang paling tahu dengan segalanya dan ingin menjelaskan tapi malu-malu. Dan dimulailah scene Uzui Tengen yang bisa dibilang salah satu karakter paling over pede dan merasa dirinya paling tinggi dari yang lainnya. Bahkan kekuatan pedenya ini lebih dari Rengoku dan mengakui dirinya sendiri adalah dewa, sedangkan Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke adalah sampah. Bahkan ia punya otoritas tertinggi dalam misi. Jadi ketika ia menyuruh 3 kroco ini untuk jadi anjing, monyet, bahkan jadi orang rendahan yang selalu membungkuk. Di sini Zenitsu doang yang waras dan menyadari kayaknya ada yang salah dengan nih orang. Dan seperti biasa juga seperti insiden kereta api, Tanjiro malah seriusin lawakan Uzui dan bertanya, "Kau ini dewa apa?" Dan Uzui pun menjawab bahwa dia adalah dewa yang elok, yaitu dewa pesta. Dan dengan kebodohan Inosuke, ia juga mengakui dirinya sebagai raja hutan. Bahkan Uzui pun merasa jijik dengan pernyataan Inosuke. Dasar nggak sadar diri banget ya. Selanjutnya, karena walaupun Uzui ini orang aneh dan over pede, ia juga seorang pilar dan pastinya memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa dan pergi menuju ke lokasi. Dan akhirnya mereka pun berangkat. Singkat cerita, yaitu pada malam hari sampailah mereka berempat ke distrik hiburan, dan walaupun Uzui sudah memperingati mereka jangan turun, tapi tetap aja bandel. Cuma Tanjiro saja yang penurut. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini adalah distrik hiburan atau biasa yang dipanggil Yoshiwara. Mungkin bagi kalian yang mendengarnya tidak asing, ya apalagi yang pernah menonton Gintama. Yaps, benar sekali, tempat di mana pria dan wanita tenggelam dalam cinta dan nafsu. Lanjut, Inosuke ternyata fobia dengan keramaian atau biasa yang disebut dengan agorafobia. Ya wajar, Inosuke kan asalnya dari gunung yang tempatnya selalu sepi. Sedangkan Zenitsu entah kenapa padahal paling waras tapi nafsunya nggak bisa ia kontrol hingga mencari cewek-cewek cantik. Dan akhirnya digetok oleh Uzui dan mereka bertiga pun dibawa pergi. Selanjutnya dijelaskan kenapa distrik hiburan adalah tempat sarang iblis paling memungkinkan. Karena dari sejarahnya orang-orang yang ada di sini itu dijual untuk melunasi utang. Dan mereka dijadikan kayaknya itu bahasa vulgar ya kalau disebutin. Jadi kita sebut saja wanita penghibur. Dan mereka juga punya kastanya masing-masing. Paling tinggi adalah Oiran, di mana mereka bisa menikahi orang kaya. Ya, intinya wanita penghibur kelas atas. Mungkin kalian nonton One Piece ya? Ya, kayak Komurasaki lah. Lanjut, akhirnya mereka berada di rumah istirahat dan Uzui pun menjelaskan detail rencananya bahwa setelah mereka menyusup, carilah istrinya terlebih dahulu. Tapi Zenitsu malah salah paham dan mengira bahwa Uzui menyuruhnya mencarikan istri. Ya wajar sih, menurut kacamata Zenitsu, nih orang sableng gak mungkin punya istri dan malah cari istri di tempat seperti ini. Dan Uzui pun menjelaskan bahwa istrinya itu sudah menyusup terlebih dahulu ke sini dan mengumpulkan informasi soal iblis. Makanya Uzui pun datang karena mereka berhenti mengirim laporan. Tapi tetap saja Zenitsu tak percaya orang ini punya istri, hingga akhirnya ia ditampar dengan fakta yang ada, yaitu surat-surat yang telah istrinya kirim. Dan kenapa suratnya banyak banget? Ya, karena istrinya ada 3. Ini malah membuat Zenitsu tambah panas bahwa kok bisa lu punya 3 istri, keterlaluan. Hingga akhirnya ia pun dipukul dan dibuat pingsan agar tak banyak bacot lagi. Dan dijelaskan bahwa 3 istrinya itu merupakan kunoichi atau ninja perempuan. Dan dulunya ia pernah menyusup tapi tak pernah menemukan petunjuk. Jadi tugas Zenitsu, Tanjiro, dan Inosuke di sini adalah mencari mereka di tempat yang sudah ada. Yaitu Suma di rumah bordil Tokito, Makio di rumah bordil
Ogimoto dan Hinatsuru di rumah bordil Kyogoku. Setelah menjelaskan hal tersebut, mulut barbar Inosuke malah main ceplas-ceplos aja hingga akhirnya kena bogem juga. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga menyamar menjadi cewek agar bisa menyusup ke rumah bordil tersebut. Tapi sumpah dandanan mereka kayak badut ya guys ya. Dan akhirnya ibu rumah bordil pun menerima Tanjiro karena ia terlihat penurut dan juga efek kegantengan dari Uzui. Lanjut, di sini Zenitsu masih terlihat kesal bukan karena dandanannya jadi cewek, tapi lebih ke wajah tampan Uzui yang bisa memikat para hati wanita. Dan di tempat keramaian mereka pun menemukan arak-arakan Oiran atau wanita penghibur kelas atas. Dan karena Oiran ini berasal dari rumah bordil Tokito, Zenitsu mengira dia adalah istri Uzui yaitu Suma. Tapi kenyataannya bukan. Singkat cerita, Inosuke pun akhirnya dilirik oleh rumah bordil Ogimoto, yang merupakan tempat kerja istri Uzui yaitu Makio. Ya, Inosuke alias Inoko resmi direkrut. Dan ya, parah cuma Zenitsu yang gak laku. Di tempat rumah bordil Ogimoto, Inosuke pun dihapus dandanannya dan benar saja wajah asli Inosuke lebih cantik dari cewek asli. Sementara itu di rumah bordil Kyogoku, tempat istri Uzui bernama Hinatsuru tinggal, akhirnya Zenitsu keterima di sini sebagai geisha karena ia pintar memainkan alat musik. Dan alasan Zenitsu memasang wajah kesal adalah karena sifat Uzui yang sangat jahat kepadanya. Nah, jadi sudah lengkap ya, kita ulas lagi biar kalian ingat. Suma di rumah bordil Tokito ada Tanjiro, Makio di rumah bordil Ogimoto ada Inosuke, dan Hinatsuru di rumah bordil Kyogoku ada Zenitsu. Ya, masing-masing dari mereka siap mencari istri Uzui. Lanjut, Tanjiro alias Sumiko bekerja di rumah bordil Tokito dan bisa mengangkat barang berat sekalipun. Mereka nggak curiga ya. Apalagi pas di awal dandanannya dihapus, ibu rumah bordil merasa marah karena Sumiko memiliki luka pada wajahnya yang dikiranya mengalami kekerasan. Lanjut, dua anak penggosip menggibah bahwa tuan rumah bordil di tempat Zenitsu sekarang yaitu Kyogoku katanya mati akibat jatuh dari jendela. Kalau nggak salah orang ini kan ya? Atau orang sebelumnya? Ya entahlah. Dan juga gosip bahwa banyak Oiran angkat kaki dan menghilang. Istilah angkat kaki di sini adalah pergi tanpa melunasi utangnya dulu. Ada juga yang biasanya lari dari distrik ini bersama laki-laki lain. Dan ternyata Oiran Suma yang merupakan nama istri Uzui pun juga disebutkan angkat kaki. Ini membuat Tanjiro heran dengan hal ini karena mendengar nama istri Uzui. Tanjiro pun ingin menggali lebih dalam lagi soal informasi ini, tapi ia tampaknya dicurigai oleh Oiran yang ada di sana. Dan faktanya adalah Tanjiro karena orang polos tak bisa berbohong. Dan sekalinya berbohong, ia tak bisa berwajah datar dan mengakui bahwa dirinya adalah adik dari Suma. Nah, dari penjelasan Oiran di sana bahwa Suma bukan tipe orang yang angkat kaki dengan mudah. Dan tertulis di catatan hariannya, ia angkat kaki dari sini. Dan dari sini institusi Tanjiro berfungsi bahwa pasti ada yang tak beres dan iblis pasti memanfaatkan alasan angkat kaki untuk menculik manusia yang ada di sini. Lanjut, Uzui pun mengawasi dari luar dengan pakaian lengkapnya. Ia merasa tak ada yang aneh dari sini dan curiga bahwa iblis ini pasti lihai menyembunyikan jejaknya. Ia pasti iblis bulan atas. Selanjutnya Inosuke pun merasa gerah dan ingin melepas bajunya karena memang biasanya Inosuke selalu terbuka kan. Tapi demi misi ia masih menahannya. Dan ia pun mendengar nama istri Uzui yaitu Makio yang mengurung diri di kamar dan ini pun dicurigai oleh Inosuke dan segera menyelidikinya. Ya, di sini Inosuke tak bisa banyak bicara karena dia satu-satunya dari 3 sekawan yang tak bisa menirukan suara cewek karena suaranya sangat berat. Dan di sisi lain tepatnya di kamar di sana ada Makio yang tampaknya disekap oleh iblis. Jadi apakah itu artinya iblis tersebut ada di rumah bordil tempat Inosuke bekerja sekarang? Ya, kita nantikan saja ke depannya ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.